Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, sebelum kita mereaksi berita terbaru terkait perpolitikan di negeri ini, nah bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar semuanya mendapatkan pemberitahuan terbaru setiap saya membuat video. Oke, pada video kali ini saya akan mereaksi terkait mengenai kabar terbaru. Nah, ini ada sekelompok mahasiswa yang membagi sebuah koran. Ini koran bukan sembarang koran. Nah, mereka membagikan ke pengguna jalan, ya. Ini korannya ini berjudul Ahtung. Nah, kira-kira apa isinya? Nah, koran ini diindikasikan, diduga ya menyerang atau memfitnah salah satu calon presiden 2024. Langsung saja kita sebut Pak Prabowo. Jadi di dalam koran tersebut ini fitnah terkait mengenai kasus pelanggaran HAM, langsung menuduh ya terhadap calon tertentu, dan ini sempat diperiksa oleh Bawaslu, dan juga tim pemenangan Prabowo Gibran ini tidak tinggal diam. Nah, mereka baru saja juga melakukan konferensi pers ya, dan akan menindaklanjuti terkait mengenai koran yang disebarkan tersebut. Nah, nanti akan kita simak juga sebenarnya kenapa sih setiap Pak Prabowo maju di Pilpres, kenapa kok isu-isu ini selalu diangkat kembali? Kenapa kok sebelumnya tidak dilakukan penyelidikan atau mungkin penyidikan? Karena kan Pak Prabowo sebelumnya kan di luar kekuasaan. Nah, kenapa kok setiap mau Pilpres ya, menjelang Pilpres, isu ini selalu diangkat kembali? Nah, nanti akan kita simak juga kesaksian Komnas HAM. Apakah benar terlibat atau tidak? Mari kita simak bersama. Satu persatu pengguna jalan yang tengah melintas seperti pengendara motor dan mobil, pejalan kaki hingga pedagang tidak luput untuk diberikan brosur dengan cover Prabowo Subianto. Aksi ini dilakukan untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan kasus pelanggaran HAM yang disertai penculikan sejumlah aktivis 98. Mereka menuntut para pelaku yang terlibat untuk dihukum. Setiap pihak yang terlibat di dalam isu pelanggaran HAM, siapapun dia, harus mendapatkan harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seperti itu. Ini mahasiswa bagian ini maksudnya apa ya? Mau menghasut kita apa gimana? Tuh. Ini mau nyari suara sampai segininya banget sih. Gue kepo di pinggir jalan ada yang bagian ini. Yaudah gue ambil aja, ternyata kayak gini, anjir lah. Gak ngaruh coy, tetap nomor 2. Anak-anak kuliahannya membagi semua mobil-mobil, kereta-kereta. Ya mereka ya seperti itulah Kak dibilang. Ya supaya ini paslon nomor 2 jadi terpilih Prabowo kok. Ya kan gitu. Nah. Ini mahasiswa bagian ini maksudnya apa ya? Mau menghasut kita apa gimana? Tuh. Ini mau nyari suara sampai segininya banget sih. Gue kepo di pinggir jalan ada yang bagian ini. Yaudah gue ambil aja, ternyata kayak gini, anjir. Kalau betul-betul kesalahan itu nyata, dihukum nggak dia selama dia di luar pemerintah? Kan tinggal ciduk aja. Kan dia baru dalam kekuasaan tahun 2019 kan? Berarti antara tahun 98 sampai tahun 2019 dia di luar kekuasaan. Gampang diambil nggak? Tapi kenapa dia nggak diambil? Gampang dihukum nggak? Gampang lah. Mau melawan pakai apa?
Tapi kan nggak dihukum. Itu artinya yang lain juga sadar bahwa ini orang dikorbankan aja pada saat itu. Kan butuh aktor untuk dikorbankan juga, supaya memperlihatkan bahwa ini ada reformasi juga di tentara gitu. Nah, aktor paling gampang siapa? Menantu Soeharto lah. Maka jangan sampai republik dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak pelanggaran HAM. Ini fakta sebenarnya tentang Prabowo. Bang Maman bela Prabowo soal isu HAM. Prabowo bukan Superman. Prabowo bukan Superman. Prabowo adalah manusia biasa yang dia juga merasakan beban yang sangat berat yang melekat dalam badan dia. Kenapa? Dalam setiap 5 tahunan pada saat dia mau maju menjadi kontestasi calon presiden, selalu isu ini diangkat. Tetapi pada saat mereka-mereka yang membutuhkan dukungan partai politik dari Pak Prabowo, Gerindra, untuk maju menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, bahkan pada saat Pak Prabowo menjadi calon wakil presidennya Bu Megawati, tidak pernah tuh dipertanyakan. Hei, saya mau minta dukungan partai Gerindra, tapi Pak Prabowo ini terindikasi pelanggar HAM. Nggak ada tuh. Tapi artinya apa? Isu HAM hanya sekedar dijadikan sebagai alat komoditas politik. Kalau mau tanya mengenai emosional hati nurani, saya ini mantan presiden mahasiswa Trisakti yang sampai hari ini kita masih ngurusin 4 orang tua korban almarhum. Dan sampai hari ini kita segenap sivitas akademika Trisakti masih berdiri di garda terdepan untuk memikirkan kesejahteraan mereka. Pertanyaan saya, kemana politisi-politisi itu yang dari tahun 98 mengatakan mereka pro kepada kepentingan HAM? Gak ada. Mereka hanya menjadikan isu HAM sebagai komoditas politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua hari ini. Kami menggelar konferensi pers khusus ya, karena ada 2 hal yang menurut kami penting untuk disampaikan kepada masyarakat melalui rekan-rekan media. Yang pertama adalah soal ya, masukan dari masyarakat kepada kami mengenai dugaan adanya kegiatan atau gerakan atau aktivitas yang kemungkinan tujuannya adalah menggagalkan pemilu 2024. Yang kedua, kami akan menyampaikan outlook ya, outlook atau garis besar potensi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematif, dan masif. Ya, yang pertama dulu ya teman-teman ya. Dalam beberapa hari ini kami mendapat masukan dari masyarakat ya, yang mendeteksi adanya rencana ya, atau potensi untuk menggagalkan pemilu 2024. Rencana penggagalan itu dilakukan setidaknya dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah penyebaran koran gelap Achtung yang sangat masif di berbagai kota besar yang isinya adalah fitnah. Nah ini korannya. Ini udah 2-3 hari beredar teman-teman. Ya, udah ya. Isinya confirm fitnah. Misalnya ini soal inilah penculik aktivis 98 ya. Inilah korbannya. Ini gambar Pak Prabowo, teman-teman. Foto Pak Prabowo di fitnah sebagai penculik. Padahal kalau kita bicara soal penculikan ya, tuduhan kepada Pak Prabowo, ada setidaknya 4 fakta hukum yang jelas-jelas menguatkan bahwa Pak Prabowo tidak ada kaitan sama sekali dengan penculikan aktivis 98. Yang pertama, tidak ada satu keterangan saksi pun dalam persidangan tim Mawar yang menyebutkan adanya perintah, arahan, ya, atau
permintaan dari Pak Prabowo untuk melakukan penculikan tersebut. Yang kedua, keputusan Dewan Kehormatan Perwira nomor Kep/03/8 Romawi 1998/DKP dengan terperiksa Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto, ya, bukanlah merupakan putusan pengadilan, ya, dan juga bukan putusan lembaga setengah peradilan. Itu sifat putusannya pun hanyalah rekomendasi, ya, dan ini bisa dilihat di akhir dari keputusan tersebut. Yang ketiga, keputusan Presiden B.J. Habibie, ya, yang merupakan Panglima tertinggi TNI waktu itu, adalah memberhentikan Pak Prabowo secara hormat dengan menghargai jasa-jasa dan pengabdiannya selama bertugas di TNI. Dan yang terakhir, yang terpenting menurut saya adalah sudah lebih dari 16 tahun, sejak tahun 2006, ya, Komnas HAM tidak pernah bisa melengkapi hasil penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat penculikan aktivis yang dinyatakan kurang lengkap oleh Kejaksaan Agung. Padahal menurut ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, waktu Komnas HAM untuk melengkapi hasil penyelidikan tersebut hanyalah 30 hari, ya. Jadi itu. Nah, lalu yang kedua, ya, yang disampaikan masyarakat kepada kami dicurigai sebagai gerakan untuk menggagalkan pemilu adalah adanya hasutan kepada mahasiswa untuk turun ke jalan, ya, untuk melakukan demonstrasi menentang politik dinasti dan membangun narasi soal pelanggaran HAM, menangkap para pelanggar HAM. Kalau kita lihat isunya sih standar-standar saja, tetapi ini tidak masuk akal, ya, dan kita tahu di era pemilu ini kan sangat sensitif. Ketika ada yang melakukan demonstrasi misalnya, tentu akan memancing reaksi dari pihak-pihak yang lain. Misalnya ada yang menuduh ini terjadi praktek politik dinasti dalam konteks negatif. Padahal sebagian masyarakat lain menganggap tidak terjadi praktek politik dinasti dalam konteks negatif. Tentu kami khawatirkan bisa terjadi benturan yang pada akhirnya menyebabkan situasi menjelang pemilu tidak kondusif dan akhirnya bisa saja, ya, terjadi chaos dan kegagalan, ya. Juga terkait misalnya seruan untuk menangkap pelaku pelanggaran HAM. Memang itu normatif dan Pak Prabowo bukan pelanggaran HAM. Tetapi narasinya, ya, bisa dibelokkan dan kemungkinan besar dibelokkan untuk memfitnah salah satu atau pihak-pihak yang berkontestasi. Dan ini tentu akan menimbulkan reaksi dari masyarakat yang berpendapat sebaliknya, bahwa tidak ada kontestan dalam pemilu ini yang melanggar HAM. Nah, lalu yang ketiga, ya, adanya narasi yang seolah-olah mencoba membenturkan antara prajurit TNI, anggota Polri, dengan masyarakat sipil. Kita tahu misalnya kasus, ada beberapa kasus, ya, terjadi sedikit insiden, ya, yang sebetulnya kalau di luar pemilu itu hal yang, ya, bisa terjadi. Yang paling penting adalah bagaimana penindakannya. Ya, konflik masyarakat, ya, kejadian masyarakat dengan anggota aparat penegak hukum itu bukan hal yang tidak pernah terjadi. Kalau toh terjadi, yang penting bagaimana penanganannya. Kita lihat, ya, KSAD sudah tegas menindak semua oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran. Tetapi ada pihak-pihak yang terus menggoreng isu ini, ya kan, seolah-olah TNI secara sistematis berpihak pada satu pihak dan mengintimidasi pihak yang lain, ya. Lalu ada juga, ya, yang terakhir, narasi untuk menunda atau menghentikan bantuan sosial.
Nah, ini saya mendapatkan reaksi yang keras sekali di masyarakat, di dapil saya terutama, dan dapil kawan-kawan yang hari ini kami semua para calon anggota legislatif dari paslon 2 ya turun ke masyarakat. Kami mendapat reaksi keras bahwa oh itu Pak, kok ada usulan bansos ya, bantuan sosial ditunda atau dibatalkan. Apa kaitannya dengan pemilu? Ada atau tidak ada pemilu ya, yang namanya bantuan sosial itu kan memang sudah diprogramkan dan itu haknya masyarakat. Nah, kalau memang sampai tertunda apalagi dibatalkan, saya pikir reaksinya akan sangat keras dari masyarakat dan pertaruhannya tentu keberlangsungan pemilu yang kita inginkan secara damai bisa tidak terwujud. Nah, ini teman-teman saya garis bawahi, ini dugaan yang tapi tetap perlu kita antisipasi bersama-sama ya. Kontestasi pemilu ini boleh kita berbeda pilihan, tetapi jangan sampai menimbulkan perpecahan. Kita konsentrasi saja ya, memenangkan paslon masing-masing, nanti hasilnya kita serahkan pada rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami dari pengurus NU Seriau deklarasi PWNU dengan penuh keyakinan kami mendeklarasikan dan mendukung penuh pasangan capres dan cawapres Prabowo Gibran sebagai pilihan yang tepat untuk membawa Indonesia maju. Riau lebih maju. Tanda alam, Prabowo dilindungi Tuhan, ketika Pak Prabowo dihina dan dicela. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Quran Surat Al-Maidah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Semoga Tuhan senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Nah, itu dia tadi terkait mengenai berita, yakni ada selebaran yang disebarkan oleh sekelompok mahasiswa ya. Dan itu isinya ya fitnah-fitnah yang dituduhkan kepada calon presiden Bapak Prabowo. Tapi semakin dijelekkan, semakin difitnah, ternyata semakin banyak dukungan yang diberikan kepada Bapak Prabowo Gibran. Kemarin baru saja dari Ibu Khofifah, kemudian tadi deklarasi dari PWNU Riau ya. Dan ada lagi yang lainnya ya. Nah, dan terbukti survei elektabilitas Bapak Prabowo Gibran paslon nomor urut 02 itu semakin melejit tinggi. Nah, silakan jika Anda punya pilihan masing-masing entah 01, 02 atau 03, silahkan, itu hak masing-masing, tapi jangan sampai menjelek-jelekkan paslon yang lain. Semakin dijelekkan, semakin tinggi elektabilitasnya dan semakin berpeluang untuk memenangkan Pilpres 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.